Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danu Aristianto, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Perkembangan Hukum Islam. Perkenalkan, nama saya Sofi Ardita Rizka Agustina dengan NIM 222141011 dari kelas Mazawa 2A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu poster tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan orientalis Joseph Sachs. Profil Joseph, tempat tanggal lahir 15 Maret 1902 di Ratibor di dataran tinggi Silesia, Jerman, yang sekarang menjadi Polandia. Joseph lahir di keluarga religius dan terpelajar. Yang kedua yaitu konsep hukum yang dikaji. Yang pertama yaitu The Secret of Law Islam and Mohammedan Law atau Jurisprudence dalam buku yang pertama. Yang kedua, Islamic Law dan Jurisprudence Law dalam buku kedua. The Secret Law of Islam atau Syariah adalah suatu rangkuman yang meliputi seluruh kewajiban keagamaan, segala perintah Tuhan yang mengatur tata kehidupan setiap muslim dalam setiap aspeknya. Kalau Mohammedan Law adalah suatu sistem kewajiban yang terdiri dari ibadah, kewajiban-kewajiban moral, dan posisi yang sama dalam menempatkan umat seluruhnya di bawah pengawasan perintah agama. Buku yang kedua yaitu Islamic Law, artinya totalitas perintah Tuhan yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam berbagai aspek. Hukum Islam didefinisikan sebagai lambang pemikiran Islam dan manifestasi khusus dari pandangan hukum Islam. Yang kedua, Jurisprudence Law adalah hukum Islam yang telah legal formal. Hukum Islam yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dan ajak. Hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, abstrak, namun juga dalam bentuk petunjuk dan teknis. Selain itu, hukum Islam juga mesti hidup dalam tradisi masyarakat. Yang ketiga yaitu pengertian orientalis dan orientalisme. Orientalisme berarti suatu faham atau aliran yang berkeinginan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa di timur beserta lingkungannya. Sedangkan orientalis adalah kumpulan sarjana-sarjana barat, Yahudi, Kristen, ateis, dan lain-lain yang menalami bahasa-bahasa timur, yaitu bahasa Arab, Persia, Ibrani, Suryani, dan lain-lain, terutama mempelajari bahasa Arab secara mendalam. Orientalisme adalah kajian tentang masalah-masalah ketimuran, mulai dari sastra, bahasa, antropologi, sosiologi, psikologi, sampai agama dengan menggunakan paradigma eurosentrisme hingga menghasilkan konklusi yang destruktif atau penyimpangan tentang objek kajian yang dimaksud. Gerakan ini sudah berjalan sejak abad ke-12 Masehi yang dimulai sejak adanya para rahib belajar ke Andalusia. Selanjutnya yaitu yang nomor 4, metode pemikiran Joseph Sachs. Joseph menggunakan metode yaitu dibagi dua. Yang pertama yaitu metode sejarah, yang kedua menggunakan metode sosiologi. Yang menggunakan sosiologi ini dia menggunakan analitis dan analogi, dianalisis dan dianalogi. Metode sejarah pemikiran Joseph Sachs antara lain yang pertama yaitu proses menguji dan menganalisis rekaman dan peninggalan masa lampau. Yang kedua, metode sejarah ada 4 tahapan. Yang pertama, tahapan heuristik, tahapan kritik atau analitis, tahapan interpretasi atau sintetis, dan tahapan
historiografi. Tahapan heuristik, penelusuran sumber hukum Islam dengan bukti otentik. Adapun pengertian tahapan kritik adalah penggalian hukum pada sumber hukum Islam. Tahapan interpretasi yaitu menggambarkan tahapan dua hukum Islam. Yang nomor 4, tahapan historiografi yaitu diwujudkan dalam bentuk buku. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan orientalis. Bila ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.